Karena BUMN itu definisinya adalah kepemilikan pemerintah 51% atau lebih. Nah, ada pemilikan pemerintah cuma 7%, 9%, 10% itu termasuk badan usaha lainnya. Nah, itu kan nilai aset. Bisa saja dalam 1 tahun dia menambahi, misal Garuda. Tapi ketika mereka mengalami kesulitan, jadi negatif ekuitasnya. Nah, itu misal beberapa tahun terakhir sudah ada berita-berita, tapi mungkin secara pembukaan belum. Garuda, ada Jiwasraya, ada Asabri, itu kan BUMN semua. Nah sekarang sudah mulai diribut-ribut, Oleng, ada Adikarya, Utama Karya, tapi belum, masih secara ekuitas dia masih positif. Meskipun BUMN itu adalah kekayaan negara yang dipisahkan, pemerintah mencantumkannya sebagai aset, tetapi seandainya BUMN tersebut bermasalah, atau bahkan mungkin neracanya jadi negatif, maka akan mempengaruhi nilai ekuitas di sini. Aset pemerintah yang nilainya per 31 Desember 2023 adalah 13.073 triliun. Itu terdiri dari 6 kelompok aset. Salah satu kelompok terbesarnya yaitu aset tetap yang sekitar 50% dari total aset. Jenis aset berikut yang memiliki porsi besar juga adalah investasi pemerintah jangka panjang. Kita artikan dulu, investasi dalam suatu neraca dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti. Nah, khusus untuk pemerintah bisa juga berarti manfaat sosial. Jadi tidak hanya bunga, dividen, dan royalti seperti perusahaan swasta. Lalu ada kata-kata jangka panjang, dimaksudkan dimiliki lebih dari 12 bulan, lebih dari setahun. Investasi jangka panjang pemerintah ini dari total 13.073 triliun aset tadi nilainya 4.077 triliun, sekitar 30%-nya. Terdiri dari 2 kelompok, satu investasi jangka panjang non permanen, lalu yang kedua investasi jangka panjang yang permanen. Yang banyak adalah yang permanen. Yang non permanen hanya 297,46 triliun, sedangkan yang permanen itu mencapai 3.779,77 triliun. Adapun yang dimaksud dengan non permanen, biarpun dia berjangka panjang, itu tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara terus-menerus. Jadi ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali investasi tersebut. Sebaliknya dengan yang disebut dengan investasi permanen, berjangka panjang, tapi juga sekaligus dimaksudkan untuk dimiliki terus-menerus. Tidak ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, terlepas dari kadang-kadang ada peristiwa disinvestasi ya, menjual, tapi itu tidak direncanakan sebelumnya. Artinya rencananya memang dimiliki jangka panjang. Nah, kalau dilihat catatannya dalam neraca, ini saya potongkan dari LKPP. Nah, investasi jangka panjang terdiri dari 2, jangka panjang non permanen, jangka panjang permanen. Yang jangka panjang non permanen itu ada dana bergulir, ada dana bergulir diragukan tertagih, itu biasanya mengurangi. Lalu ada investasi jangka panjang non permanen lainnya. Sedangkan yang permanen ada penyertaan modal pemerintah, ada penyertaan kepada badan layanan umum, lalu ada investasi permanen lainnya, dan seterusnya. Memang dalam catatan akuntansi ini sering ada istilah lainnya. Kita harus hati-hati, kata-kata lainnya itu pada kelompoknya. Biasanya adalah untuk mengcover yang tidak disebut dalam klasifikasi sebelumnya. Tapi di subnya nanti ada lainnya lagi, berarti lainnya dari kelompok itu. Jadi seterusnya. Nanti perlahan-lahan kita bisa pembelajar ekonomi mencermati. Kalau mereka yang sudah punya basic ilmu akuntansi mungkin lebih mudah ya. Tapi sebenarnya secara umum neraca itu tidak harus orang ahli akuntansi. Asal kita mengetahui pengertian-pengertian dasar dan logika dasarnya, kita tetap bisa memahaminya dan bisa kita gunakan untuk menganalisis. Investasi jangka panjang secara nilai, nah seperti ini perkembangannya. Tadi kita melihat tadi sekitar 4.000 triliun, itu naik 8,45% dari sebelumnya. Nah, ini rata-rata kenaikannya. Di rata-rata di kisaran 9, 8 sampai 10. Kecuali di tahun 2015. Ada kenaikan yang sangat signifikan, 70% kenaikannya. Berarti hampir menjadi 2 kali lipat, itu kurang sedikit lah. Nah, mengapa? Ada revaluasi juga dalam konteks investasi jangka panjang ini di tahun 2015. Tahun tersebut, dan bisa diselesaikan pencatatannya di tahun tersebut, diterima oleh BPK. Nah,
Kalau kita lihat lebih lanjut, secara porsi dari total aset itu di kisaran 31,19%. 30% lah selama beberapa tahun terakhir. Nah, ini juga menarik. Ketika 2015 dia langsung melesat ke 43, lalu pelan-pelan kembali ke proporsinya di 30% sampai sekarang. Kita sedikit telisik tentang investasi jangka panjang. Tadi sudah kita katakan ada yang non permanen, ada permanen. Jadi penyebutannya terbalik, cenderung disebut non permanen dulu dalam laporan, baru ke permanen. Yang besar adalah yang permanen. Yang non permanen dulu kita bicarakan. Ini ada dana bergulir, ada investasi jangka panjang non permanen lainnya. Yang bergulir itu ada BLU di LPDB KUMKM, lalu ada Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol, ada BLU Pusat Investasi Pemerintah, ada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Ini untuk imajinasi saja, itu BLU-nya begitu. Nah, karena kemarin ada peristiwa COVID, itu pemerintah kemudian melakukan investasi jangka panjang tapi non permanen. Jadi ada yang diberikan kepada BUMN tapi bukan PMN. PMN itu biasanya untuk menambahi modal BUMN atau badan usaha lain, dimaksudkan jangka panjang dan permanen. Kalau ini enggak, beberapa BUMN diberi jangka panjang lebih dari setahun tapi tidak permanen, berarti akan ditarik kembali. Nilainya lumayan, 9,9 triliun. Tetapi jenis yang paling banyak adalah yang sifatnya semacam, sekali lagi non permanen ya, mau ditarik. Kita pernah ada isu BP Tapera sudah mendapatkan, salah satunya adalah investasi jangka panjang non permanen. Lalu ada kita dengar pinjaman PEN ke daerah. Jadi dulu kalau pemerintah daerah itu kekurangan cash flow, dia bisa minjem ke Kementerian Dalam Negeri ya, dengan persetujuan Kementerian Keuangan. Ketika COVID kan banyak banget tuh daerah yang butuh, sehingga diputuskan untuk dialihkan kepada lembaga tersendiri yang di bawah Menteri Keuangan. Nah, di sini dicatat ada pinjaman PEN ke daerah yang nilainya 21 triliun. Nanti kita bisa memeriksa ini satu persatu. Tapi mulai para pembelajar ekonomi bayangkan dulu. Jadi ada jenis aset namanya investasi jangka panjang. Berarti lebih dari setahun. Dari investasi jangka tersebut, sebagiannya itu dimaksudkan untuk non permanen. Lalu yang permanen itu mencapai hampir 3.780 triliun. Yang permanen itu antara lain disebut investasi permanen penyertaan modal pemerintah. Ini istilahnya dulu pernah disebut penyertaan modal negara, kemudian jadi penyertaan modal pemerintah, balik lagi ke PMN, nah sekarang cenderung penyertaan modal pemerintah lagi, sama artinya. Lalu ada investasi permanen badan layanan umum. Kalau yang PMP itu ada yang pada BUMN, ada yang pada lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional itu soal keanggotaan. Jadi kita harus bayar ke mereka, tapi itu duit tidak hilang, karena itu kalau di koperasi itu mungkin simpanan pokok lah semacam itu. Lalu ada badan usaha lainnya. Ini nanti kita detailkan. Beda loh badan usaha lainnya dengan BUMN. BUMN ada definisinya sendiri ya. Tapi secara nilai memang yang paling banyak adalah pada BUMN. 2.927 triliun. Keuangan internasional hanya 32,35 triliun. Sedangkan badan usaha lainnya itu 133,48 triliun. Jadi PMP itu kepada 4 kelompok, 1 Persero, 2 Perum. Persero dan Perum ini BUMN. Persero dan perusahaan umum itu BUMN. Lalu lembaga keuangan internasional ini ada IPED, ada IDA, ada IDB, dan seterusnya ada AFC. Ini keanggotaan kita, simpanan pokok lah. Sedangkan BUMN itu BUMN-nya ada sekitar 80 yang di bawah Kementerian BUMN. Nanti yang pembinaannya di bawah Kementerian Keuangan ada 4 atau 5, nanti kita lihat. Sedangkan badan usaha lainnya ini yang besar itu lembaga pembiayaan ekspor impor. Itu ex-Bank Eksim di zaman dulu. Lalu ada lembaga pengelolaan investasi. Lalu beberapa perusahaan dalam dan luar negeri. Apa itu? Karena BUMN itu definisinya adalah kepemilikan pemerintah 51% atau lebih. Nah, ada pemilikan pemerintah cuma 7%, 9%, 10% itu termasuk badan usaha lainnya. Nah, ada daftarnya tentu kalau dalam, tapi di lampiran. Di sini kita lihat totalinya saja. Yang paling besar itu sekali lagi adalah badan usaha milik negara ya. 2023 mencapai 2.927, mengalami kenaikan pelan-pelan, naik yang spektakuler. Nah, terbuka kan tadi salah satu penyebab kenaikan investasi jangka panjang di tahun 2015 itu adalah revaluasi yang dimaksud terutama sekali revaluasi atas
kepemilikan terhadap BUMN. Jadi secara aturan, misalnya pemerintah memiliki saham hampir 60% di bank, misalnya Bank BRI, Bank Mandiri, macam-macam ya, ada 51, 52. Itu yang dicatat adalah ekuitas kepemilikan. Jadi ekuitas, dan bagian dari ekuitas itu pemerintah berapa? Nah, pada tahun 2015 dari BUMN terutama yang besar-besar dilakukan revaluasi. Nah, tentu berkaitan dengan revaluasi di BUMN yang bersangkutan. Maka totalnya langsung naik ini menjadi 2 kali lipat. Setelah itu naiknya alamiah. Tapi di sini ada yang tidak terlalu banyak terungkap, tapi kita pembelajar ekonomi bisa menggali. Nah, itu kan nilai aset. Bisa saja dalam 1 tahun dia menambahi, misal Garuda. Tapi ketika mereka mengalami kesulitan, jadi negatif ekuitasnya. Nah, itu misal. Nah, sekarang kita sudah mulai bayangkan nih beberapa tahun terakhir, sudah ada berita-berita, tapi mungkin secara pembukaan belum. Garuda, ada Jiwasraya, ada Asabri, itu kan BUMN semua. Nah, sekarang sudah mulai diribut-ribut, Oleng, ada Adikarya, Utama Karya, tapi belum, masih secara ekuitas dia masih positif menambah, sehingga kita perlu mendalami masing-masing nilai ini rinciannya seperti apa. Sayangnya, bukan sayangnya ya, berarti kawan-kawan pembelajar ekonomi harus bekerja lebih keras, karena untuk mempelajari ini harus di lampirannya, tidak di uraiannya. Nah, semacam itu. Saya ulangi secara sederhana, pemerintah memiliki jenis aset namanya investasi jangka panjang. Di antara jangka panjang itu ada yang non permanen, ada yang permanen. Jangka panjang lebih dari setahun, biarpun dia lebih dari setahun tapi direncanakan akan ditarik atau dijual, namanya non permanen. Yang paling banyak yang permanen. Di antara permanen itu yang paling besar itu adalah kepada BUMN. Nah, dalam konteks pencatatan di sini adalah pencatatan nilai buku ekuitas kalau BUMN. Nah, ekuitas berarti terkait dengan kinerja BUMN yang bersangkutan. Meskipun BUMN itu adalah kekayaan negara yang dipisahkan, pemerintah mencantumkannya sebagai aset dalam konteks ekuitas. Tetapi seandainya BUMN tersebut kemudian bermasalah atau bahkan mungkin neracanya menjadi negatif, maka akan mempengaruhi nilai ekuitas di sini. Dari mana PMN ini? Biasanya dilakukan dari tahun ke tahun secara arus ya. Tahun ini pemerintah misalnya memberi PMN kepada beberapa BUMN nilainya sekitar 50 triliun. Tahun sebelumnya 20. Nah, ini adalah totally akumulasi dari yang dilakukan dari zaman dulu sampai sekarang. Di sini pula para pembelajar ekonomi mungkin bisa menyediakan waktu, perhatian untuk mendalami lebih lanjut investasi pemerintah ini khususnya kepada BUMN.